Jabatan fungsionalnya lektor. Kalau sudah lektor kepala, guru besar. Jadi butuh 2 kali lagi naik, mereka menjadi profesor, sama seperti saya. Kelebihannya, saudara-saudara harus menjadi profesor. Kelebihan jadi profesor itu ada 2 pasal. 1, tidak pernah salah. Pasal kedua, kalau profesor salah, kembali kepada pasal 1. Jadi enak jadi profesor itu. Bagaimana tidak akan tumbuh menjadi orang-orang hebat dengan usia yang relatif muda. Yang tua itu ketua STKIP 43 tahun, 42 tahun. Dosen-dosennya 30 tahun, 28 tahun, 35 tahun. Bisa Bapak Ibu bayangkan. Dan ketika kami mengusulkan perubahan bentuknya di universitas, ada kurang lebih 45 dosen yang kami usulkan. Semuanya usia muda Pak, tidak ada usia tua. Semuanya usia muda, tidak ada usia tua. Maka saya percaya sepenuhnya bahwa STKIP Yasika akan menjadi pohon yang besar yang akan berlindung di situ, bukan hanya burung-burung pipit, tetapi burung jalak dan bahkan singa-singa pun akan berteduh di bawah pohon itu. Seperti saya gambarkan barusan. Dan kalian harus percaya itu. Karena itu saya mendorong kalian teruskan S2, teruskan S3. S2 kalau yang ingin dekat, kesulitan ongkos ada di Unma. S3 barangkali kesulitan ongkos juga ada di Universitas Islam Bunga Bangsa. Hebatlah kita ini sebetulnya. Yang ingin profesinya tetap di bidangnya masing-masing, pergilah terbang ke sana, ada ke UPI, pergi juga terbang ke UNES, seperti dosen-dosen kalian ini. Bapak Ibu yang kami hormati serta adik-adik yang saya cintai, yang terakhir yang ingin saya katakan kepada Anda semua, di balik semua keyakinan yang harus selalu melekat di dalam diri kita, selalu diperlukan usaha keras. Dan usaha itu betul-betul berhadapan dengan sesuatu yang sangat berliku. Tetapi di forum yang sangat mulia ini saya ingin mengingatkan, ketika Uni Soviet itu berperang dengan, sekarang namanya bukan Uni Soviet, Rusia. Ketika Rusia itu berperang dengan Ukraina, banyak di antara orang-orang Rusia yang ingin pergi meninggalkan Rusia. Yang ingin pergi meninggalkan Rusia. Tetapi apa yang paling menarik yang disampaikan oleh Presiden Rusia? Kata Presiden Rusia, Anda yang tidak tahan menghadapi situasi yang dihadapi pada saat perang seperti ini, silahkan Anda pergi, tetapi Anda tidak boleh menyesal ketika Anda ternyata tidak akan memperoleh keuntungan atau mendapatkan benefit dari kemajuan-kemajuan yang akan diperoleh oleh Rusia. Anda harus menjadi bagian dari orang-orang yang tetap seperti tentara-tentara Rusia yang menjaga Rusia dari aneksasinya oleh dunia barat. Dalam pengertian ini, saya juga ingin mengajak kepada Anda semua, Anda jadilah orang-orang yang bersama-sama dengan kami, membersamai kami semua untuk ikut dalam perubahan-perubahan ini. Karena tidak ada sesuatu yang pasti di muka bumi ini kecuali perubahan itu sendiri. Dan marilah kita hidup bersama perubahan dan kita bisa memanfaatkan perubahan. Sukses bagi kita semua dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu yang berkenan menyekolahkan dan menguliahkan anaknya di kampus kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Barakallahu li walakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, mohon perkenannya Pak Kepala L2 Dikti nanti untuk memberikan sambutan, dan juga dimohon dengan perkenannya Profesor Dr. Oman Fathurrahman untuk mengisi acara ini untuk kepentingan orasi ilmiah. Tidak boleh melawan. Terima kasih. Ya. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat Banten,
Bapak Dr. Agus Supriyatna, Esos MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pembina Yayasan Sindang Kasih Majalengka, Ketua Pembina Bapak Profesor Dr. Haji Cecep Sumarna MAG. Yang saya hormati Ketua Yayasan Sindang Kasih Majalengka, Ibu Hajah Lelin Parlina, beserta para pengurus yayasan yang lainnya. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yasika, Bapak Arif Amin MPD, beserta para wakil ketua dan seluruh anggota Senat, Ketua dan anggota Senat STKIP Yasika. Yang saya hormati para mitra strategis STKIP Yasika Majalengka yang terdiri dari para pimpinan perguruan tinggi yang hadir. Ada Rektor Universitas Islam Bunga Bangsa, Bapak Dr. Oman Paturohman. Yang saya hormati ada juga yang dari pimpinan perguruan tinggi mewakili dari Universitas Majalengka. Tadi saya dengar ada dari Akademi Insunas, mohon maaf Pak Rektor, saya tidak hafal, dan pimpinan perguruan tinggi yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati mitra strategis dari STKIP Yasika, mungkin dari kalangan perbankan atau dari kepala sekolah. Itu bagian dari mitra strategis dari STKIP Yasika. Yang saya hormati rekan saya, sahabat saya, Bapak Yayan Mulyana SEMM. Mudah-mudahan beliau ini diberikan kemudahan yang nanti beliau akan menjadi pelayan masyarakat, menjadi anggota legislatif di Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan kita doakan bersama. Yang saya hormati para dosen di STKIP Yasika. Yang saya hormati para undangan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para orang tua wisudawan dan wisudawati yang berbahagia di pagi hari ini. Yang saya hormati para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Izin saya menyampaikan sambutan dari Kepala Lembaga LL Dikti Wilayah 4. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan ridhonya kita di pagi hari ini bisa berkumpul bersilaturahmi untuk mengikuti sidang Senat terbuka yang sekaligus adalah wisuda STKIP Yasika yang ke-15 yang telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di lembaga ini. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita
Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentu saja kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk mengikuti ajarannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, keberhasilan pelaksanaan upacara wisuda yang sama-sama kita saksikan pada hari ini merupakan bukti upaya keras dan kesungguhan yang dilakukan oleh segenap keluarga besar STKIP Yasika untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya bagi para mahasiswa yang belajar di STKIP Yasika. Hadirin yang berbahagia, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu memfasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, terus mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi selaras dengan 5 kebijakan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pertama adalah meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi. Dengan adanya Yayasan Sindang Kasih Majalengka, ini sangat berkontribusi terhadap peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Majalengka dan sekitarnya. Untuk itu, kami atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Sindang Kasih Majalengka. Jadi banyak masyarakat yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tidak perlu jauh-jauh untuk masyarakat di Kabupaten Majalengka. Saya kira di STKIP Yasika ini adalah sangat representatif, apalagi nanti setelah berubah bentuk ya, menjadi Universitas Sindang Kasih. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah terus mendorong masyarakat untuk mendapatkan literasi-literasi terkait dengan literasi pengetahuan, dengan beberapa platform pembelajaran yang bisa diakses oleh masyarakat. Dengan adanya universitas terbuka, dengan adanya platform yang lain, kemudian peningkatan kapasitas PTN-PTS, ini juga tujuannya adalah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi bagi masyarakat. Yang lain adalah beasiswa yang berkeadilan dan tepat sasaran, yaitu dengan diluncurkannya ada beasiswa KIP, ya, KIPK, tapi karena kuotanya mungkin dari pemerintah itu sedikit, jadi untuk perguruan tinggi swasta dia di wilayah 4 pasti dapatnya sedikit. Jadi kata orang Sunda bilangnya paciwit-ciwit lutung lah. Jadi mudah-mudahan ke depannya seiring dengan membaiknya perekonomian negara, pemerintah ya, itu akan semakin meningkat lagi beasiswa bagi masyarakat yang secara ekonomi kurang beruntung. Kemudian yang lain adalah penguatan dan perluasan penggunaan teknologi untuk pendidikan. Hikmah pandemi COVID-19 2 tahun itu memberikan hikmah kepada perguruan tinggi. Teknologi pembelajaran sekarang diantaranya adalah bisa dilakukan secara blended, luring dan daring, untuk menjangkau, memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Yang berikutnya, yang kedua adalah menguatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi, yaitu akselerasi perguruan tinggi yang bereputasi. Nah, apa yang dilakukan oleh Yayasan Sindang Kasih
untuk berubah bentuk menjadi Universitas Sindang Kasih ini adalah salah satu upaya untuk akselerasi, ya, meningkatkan perguruan tingginya menjadi perguruan tinggi yang lebih bermutu dengan memberikan alternatif program studi yang lebih banyak lagi. Ini saya kira langkah yang tepat. Yang kedua adalah peningkatan kemitraan pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri melalui sinergi pentahelix. Dalam era globalisasi sekarang ini, perguruan tinggi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus berkolaborasi, bekerja sama. Di antaranya adalah dengan dunia usaha, dunia industri, dengan sekolah-sekolah, dengan pemerintah daerah, agar para lulusannya nanti bisa diberikan kemudahan untuk magang, tersalurkan lulusannya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan feedback, umpan balik, profil lulusan seperti apa yang dibutuhkan oleh stakeholder kita. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan ekosistem kampus merdeka. Jadi pemenuhan hak mahasiswa untuk merdeka belajar dan penguatan entrepreneurship. Mungkin khusus untuk bidang ilmu pendidikan, sebetulnya kalau kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu tidak wajib sekali. Karena khusus untuk bidang ilmu kesehatan, bidang ilmu pendidikan, jadi capaian pembelajarannya itu sudah betul-betul terukur, sudah dirumuskan dalam kurikulum. Tapi yang terpenting mungkin adalah penguatan entrepreneurship-nya. Jadi pemerintah mendorong para lulusan perguruan tinggi jangan hanya menjadi job seeker, pencari kerja, tapi berusaha dulu menjadi seorang job creator atau menciptakan lapangan kerja. Itu didorong oleh pemerintah. Yang ketiga adalah menguatkan mutu dosen dan tenaga pendidikan. Pemerintah dalam ini adalah Dikti terus mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan, menguatkan mutu dosen dan tenaga pendidikannya. Tadi yang saya dapatkan informasi dari Bapak Pembina Yayasan bahwa di STKIP Yasika sudah mendorong para dosennya untuk studi lanjut ke jenjang S3. Ini adalah langkah yang tepat, ya. Ini sebuah investasi yang sangat penting untuk meningkatkan STKIP Yasika Majalengka nanti akan berubah bentuk menjadi Universitas Sindang Kasih. Ini adalah sebagai modal utama bagaimana sebuah perguruan tinggi itu mempunyai para dosennya yang kualifikasi pendidikannya minimal doktor dan mempunyai jabatan akademik yang terus ditingkatkan dari asisten ahli ke lektor, ke lektor kepala dan ke guru besar. Dan khusus untuk para dosen yang mau melanjutkan ke jenjang yang pendidikan yang lebih tinggi, pemerintah menyediakan beasiswa, walaupun memang beasiswanya itu kompetitif, ya, harus bersaing. Dan kemudian seiring dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, para dosen dalam era sekarang justru diberikan keleluasaan para dosen itu untuk beraktivitas di luar kampus. Kalau dulu dosen terlalu banyak beraktivitas di luar kampus itu dilarang, tapi sekarang diperbolehkan, dianjurkan, karena itu akan menjadi pengalaman penting bagi para dosen, agar nanti para dosen itu bisa berbagi pengalamannya dengan rekan sejawat dan berbagi pengalaman kepada para mahasiswanya.
Ya, dari kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka sekarang diperbolehkan. Yang keempat adalah menguatkan sistem tata kelola Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yaitu melalui penguatan otonomi perguruan tinggi berbasis data, penguatan PDDikti. Jadi sekarang Pak Pembina dan Bapak dan Ibu para dosen, bahwa PDDikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, itu menjadi hal yang penting. Itu merupakan salah satu instrumen mutu, instrumen penjaminan mutu. Jadi betul-betul harus di-maintain dengan baik ya. Jangan sampai ditemukan ada data-data anomali di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Jadi pengalaman beberapa perguruan tinggi sudah ditutup izin operasionalnya karena ditemukan data anomali di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Saya yakin dan percaya di STKIP Yasika yang nanti akan berubah bentuk menjadi Universitas Sindang Kasih akan menjaga mutu ya, akan terus meningkatkan pelaporan di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kemudian penguatan kemitraan dan partisipasi dunia usaha dan dunia industri yang tadi saya sampaikan, bahwa sebuah lembaga pendidikan itu bukan atau jangan menjadi menara gading. Jadi kebermanfaatannya itu betul-betul harus dirasakan oleh masyarakat. Nah, disinilah perlu ada atau perlu berkolaborasi dengan stakeholder yang lain, baik secara triple helix maupun pentahelix. Yang kelima adalah menguatkan riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas perguruan tinggi adalah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, dan ini adalah menjadi juga tugas para dosennya. Mudah-mudahan dari hasil-hasil penelitian, para dosennya bekerja sama dengan para mahasiswanya. Jadi mahasiswanya dilibatkan dalam riset-riset sehingga menghasilkan penelitian-penelitian yang menjadi luaran hasil inovasi yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang sangat penting. Hadirin yang berbahagia, terkait dengan para wisudawan dan wisudawati yang diwisuda pada hari ini, sebagai produk dari proses pendidikan di STKIP Yasika, kami atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten mengucapkan selamat atas prestasi yang telah saudara-saudara raih, dan selamat pula kepada para orang tua yang telah membimbing putra-putrinya sehingga bisa berhasil diwisuda pada pagi hari ini. Bagi saudara-saudara yang hari ini diwisuda, saya bukan hanya mengucapkan selamat atas gelar akademik yang saudara raih, tetapi saya perlu sampaikan bahwa tantangan sudah menanti saudara. Tantangan bagi saudara yaitu bagaimana meningkatkan dan memelihara kualitas saudara sebagai sarjana. Tentu saja ini adalah sarjana pendidikan dalam menjalankan tanggung jawab untuk membangun negara dan bangsa. Karena membangun bangsa ini mutlak diperlukan dan harus kita tunaikan dengan keilmuan yang dimiliki dan juga tetap mengedepankan sikap profesional, menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan kebersamaan. Ada 4 kompetensi soft skill yang harus kalian miliki dalam era revolusi industri 4.0 maupun society 5.0. Sesuai dengan orientasi pendidikan dalam abad ke-21 ini, yaitu kalian harus berpikir nalar kreatif dan kritis, mempunyai pemikiran yang kritis. Ini akan membantu kalian nanti bisa memberikan kontribusi pemikiran menyelesaikan masalah-masalah dalam pekerjaan. Kemudian problem solving
bisa atau mampu menyelesaikan permasalahan baik di lingkungan masyarakat maupun di tempat kerja kalian. Kemudian terampil berkomunikasi. Saya kira para lulusan dari STKIP Yasika ini sudah dibekali tambahan bahasa, mungkin bisa bahasa Inggris atau bahasa-bahasa asing yang lainnya, agar nanti bisa berdaya saing. Kemudian terampil berkomunikasi, berkolaborasi, banyaklah berkolaborasi, bekerja sama, banyak bersilaturahmi sehingga kalian bisa mempunyai networking, jejaring yang lebih luas. Kemudian memahami bidang kerja dan pengembangan karir serta pentingnya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Pembina Yayasan, jangan puas sampai di sini. Lanjutkan kalian ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan membimbing kita untuk terus melanjutkan amal bakti kita dalam memajukan dunia pendidikan sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Burung irian, burung cendrawasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan cenderamata kepada Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat Banten, Bapak Dr. Agus Supriyatna S. SOS MSI, oleh Ketua Yayasan Sindang Kasih Majalengka yang terhormat Ibu Hajah Lelin Parlina Dewi MPD, didampingi oleh Ketua STKIP Yasika yang terhormat Bapak Arif Amin MPD. Hadirin yang kami banggakan, marilah kita simak penyampaian orasi ilmiah dengan tema inovasi pendidikan berbasis pengetahuan dan keadaban yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Oman Faturrahman MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak belum sarapan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du.
yang sama-sama kita hormati, pembina Yayasan Yasika dan juga